Halo semuanya, kenalin nama aku Radin Devila sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Yeay! Hari ini kita mau bahas mengenai pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum pemeriksaan Leopold itu apa sih? Jadi, pemeriksaan Leopold itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen terhadap ibu hamil. Gimana caranya? Kita akan meraba perut ibu hamil untuk memprediksi posisi janin di dalam rahim. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Christian Gerhard Leopold, yang dimana beliau adalah seorang dokter kandungan dan juga ginekologi. Pemeriksaan Leopold sendiri dilakukan pada trimester ketiga, yang dimana ini juga dapat membantu dokter untuk memprediksi bagaimanakah proses persalinan dari bayi dan ibu tersebut. Nah, kalian udah tahu kan sekarang jadi pemeriksaan Leopold itu untuk apa dan juga Leopold itu apa? Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saksikan bagaimana pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Next video. Sesuai yang dilakukan di video tadi, dokter akan memeriksa bagian teratas dari perut pasien, yang dimana dia akan menilai seberapa tinggi fundus uterinya atau bagian tertinggi dari rahim tersebut. Pemeriksaan fundus uteri digunakan untuk menentukan usia kehamilan. Lalu, dokter akan meraba fundus tersebut untuk melihat apakah presentasi dari fundus uteri tersebut. Pada presentasi yang ditunjukkan, jika teraba keras dan bulat, maka kemungkinan itu adalah kepala dari bayi. Namun, jika teraba lunak, itu biasanya adalah bokong dari si bayi. Nah, jika dokter meraba bagian lunak, yaitu bokong, itu akan terjadi persalinan yang normal. Namun sebaliknya, bila terjadi pemeriksaannya itu teraba keras, akan kemungkinan terjadi persalinan yang sungsang. Namun, jika pada pemeriksaan bagian fundus uteri tidak teraba adanya lunak ataupun keras, ada kemungkinan posisi bayi melintang. Pada pemeriksaan Leopold 2, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian sisi kanan kiri dari perut ibu. Kita akan menggunakan dua tangan, lalu kita akan meraba pada bagian sisi-sisi perut ibu. Biasanya yang ditemukan adalah punggung dari bayi ataupun juga terdapat adanya ekstremitas atau tangan dan kaki. Bila teraba datar, kemudian teraba cekung dan agak kaku, dan juga lebar pada bagian sisi-sisinya itu biasanya merupakan punggung dari si bayi. Namun, jika teraba kecil-kecil lalu bisa digerakkan, itu merupakan ekstremitas, yaitu tangan ataupun kaki dari bayi. Pada pemeriksaan ini, kita akan melihat di bagian terbawah dari perut ibu. Kita akan meraba bagian apakah yang berada di bagian terbawah perut. Apakah mungkin kepala ataupun mungkin bokong. Sama seperti Leopold yang pertama, bila teraba keras, kemungkinan itu adalah kepala bayi. Dan mungkin akan terjadi persalinan secara normal. Namun, jika diraba itu adalah bokong, jika teraba lembut, itu ada kemungkinan terjadi persalinan yang sungsang. Pada pemeriksaan ini, kita akan melihat apakah bagian dari terbawah bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Sudah selesai nih kita belajar pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Nanti kita akan aplikasikan ilmu kita kepada ibu hamil di luar sana. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.